Oh, bisa, bisa. Bisa. Dimulai saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Alhamdulillah sudah hadir pagi hari ini. Ada Mbak Dian, ada Mbak Lutfi, juga Mbak Niatun Nasiah ya, yang insya Allah juga akan jadi narasumber kita. Juga tadi ada Mbak Zita. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada pagi hari ini di tengah kesibukannya yang tentu sangat padat ya. Namun insya Allah semoga acara kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini adalah program Panel Labo Market Day yang keempat ya teman-teman. Sudah 3 kali sesi kita lalui dan hari ini kita hadir kembali. Tentunya dengan narasumber yang berbeda ya. Dan kita akan simak bersama-sama nanti. Nah, di sini saya Imar yang akan menjadi pemandu di acara Penalabo Market Day pada hari ini. Nah, insya Allah akan menjadi narasumber pada pagi hari ini yaitu Mbak Niatun Nasiah. Halo, Assalamualaikum Mbak. Saya pertama kali ya, saya belum kenal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat datang di acara Penalabo Market Day ya Mbak. Alhamdulillah juga jadi narasumber ya hari ini. Masya Allah. Juga ada Mbak Lutfiana Sari Aristin yang juga ini anggota FLP Jepang ya. Alhamdulillah juga jadi narasumber pada pagi hari ini. Kita mengingat kembali bahwa tujuan kita untuk mengadakan Penalabo Market Day ini adalah untuk memfasilitasi teman-teman penulis untuk bisa mempromosikan karyanya, untuk bisa menyebarluaskan karyanya, dan juga ini juga sebagai wadah bagi teman-teman penulis dan juga teman-teman yang ingin calon penulis untuk berbagi gitu, kemudian juga menggali ide gitu sehingga kedepannya program ini bisa meningkatkan literasi di forum lingkar pena sendiri maupun di masyarakat luas. Oh ya, udah hadir juga Mbak Eda. Mbak Iya, Assalamualaikum Mbak Eda. Selamat datang. Tidak berpanjang-panjang lagi. Segera saja kita akan menyimak pemaparan karya. Itu penasaran ya, karya-karya apa saja sih yang akan dipromosikan pada pagi hari ini ya. Nah, kita ulang lagi nih, ada 2 karya insya Allah yang akan dipresentasikan pada hari ini dengan narasumber kita. Yang pertama itu Mbak Niatun Nasiah dan karya yang kedua akan dipromosikan oleh Mbak Lutfiana Sari Ariskin. Nah, insya Allah untuk yang pertama kita akan persilahkan nih kepada Mbak Niatun Nasiah untuk mempromosikan karyanya. Makan mochi sambil bergoyang. Silakan Mbak Niatun Nasiah yang mempromosikan karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada FLP Jepang atas kesempatan yang diberikan untuk memperkenalkan tulisan-tulisan saya. Jadi ini sebentar. Maaf ini karena bocilnya melek semua. Apa Mbak? Nggak apa-apa. Pada kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan beberapa buku saya. Ya karena ini satu paket ya, trilogi, jadi sekalian ada 3 judul buku. Yang pertama Ameno Uta, artinya nyanyian hujan. Yang kedua Ameno Kotoba, tapi ini saya lagi kehabisan stok, sedang proses cetak ulang. Dan yang ketiga Nichi, artinya pelangi. Nah, 3 buku ini genrenya itu religi, romance, sama misteri. Kalau romance religi kan udah banyak, atau
atau romance misteri. Kalau ini menggabungkan ketiganya, ada religi, romance, dan misteri. Terus yang membedakan lagi dari karya-karya yang lain, buku ini tuh mengambil latar negeri Sakura, yang kita semua tahu di sana itu Islam menjadi minoritas. Tapi ini ceritanya tuh tentang orang Jepang yang sebelumnya nggak percaya sama Tuhan, tapi akhirnya ya setelah melalui proses yang panjang, dia akhirnya menemukan kebenaran itu dalam Islam. Itu ceritanya, ini tokoh utamanya namanya Hikari. Dia itu udah nggak punya ibu dan menderita fobia petir. Nah, saat waktu dia masuk SMA, dia terpaksa tinggal sama neneknya di Tokyo. Padahal sebelumnya dia tinggal sama ayahnya di Osaka. Nah, di Tokyo ini, di rumah neneknya tuh sebenarnya neneknya sayang sama dia, tapi dia dibully sama bibinya sendiri. Syukurnya di sekolah dia punya teman-teman yang menyenangkan, dan dia juga ketemu sama cowok misterius. Cowoknya tuh kasar dan sering dilihat Hikari, maksudnya Hikari sering ketemu cowok itu di bawah hujan. Makanya itu kenapa judulnya itu Ame no Uta, nyanyian hujan. Dan di sekolah itu juga nanti itu terjadi kasus pembunuhan yang mana Hikari jadi saksi kuntinya. Terus cowok tadi, Ryu namanya, itu penyuka cerita misteri. Jadi akhirnya si Ryu ini membantu polisi untuk menyelidiki kasus tersebut, dan Hikarinya sendiri adalah saksi kunci dari kasus itu. Itu kalau yang Ame no Uta. Terus selanjutnya Ame no Kotoka itu kejadiannya beberapa tahun kemudian. Hikarinya udah lulus kuliah, udah kerja di restoran ayahnya, udah balik ke Osaka, dan udah lama nggak ketemu Ryu. Tapi tahu-tahu ternyata Ryu itu malah muncul di Osaka, dan ketemunya waktu terjadi kasus pembunuhan di restoran ayahnya Hikari. Jadi di tiap buku itu ada kasus yang berbeda ya. Termasuk yang di buku ketiga itu juga nanti ada kasus. Tapi selain kasusnya itu berbeda-beda, antara buku yang satu sama yang lain saling berkaitan. Jadi di kasus yang di buku kedua itu clue-nya sudah ada di buku pertama. Sementara kasus yang di buku ketiga itu juga clue-nya ada di buku kedua. Buku keduanya nggak ada ya. Itu. Ya itu sih. Terus juga posisi Hikari ini beda-beda. Waktu di buku pertama dia posisinya sebagai saksi. Kalau di buku kedua dia jadi salah satu tersangka. Nah kalau di buku ketiga justru dia jadi korbannya. Gitu. Terus kalau soal sudut pandang, di buku pertama sama kedua saya pakai sudut pandang orang pertama atau aku. Jadi dari sudut pandangnya Hikari. Tapi kalau di buku ketiga saya pakai sudut pandang orang ketiga. Pakai kata dia atau sebut nama. Kenapa? Karena di buku ketiga ini ceritanya kan Hikari itu buta, kehilangan penglihatan. Jadi kalau pakai sudut pandang orang pertama nanti mesti berat itu tantangannya, karena pasti sudut penceritaannya tuh mesti terbatas kan karena kebutaannya itu. Kayak gitu kurang lebih isi ceritanya. Kalau mau tahu lebih lengkapnya silakan dapatkan bukunya. Untuk mendapatkan bukunya bisa langsung chat pribadi ke saya atau kepoin akun IG saya Asapena Mulia, atau kalau mau baca sebagian ceritanya saya upload sedikit di Wattpad, nama akunnya Asapena Mulia. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman. Tapi mungkin sebelumnya teman-teman di sini itu penasaran ya, ini Mbak Miatun ini dari mana? Terus kemudian tadi pertanyaan juga dari Mbak Ega, ini kok bisa bahasa Jepang gitu? Mungkin Mbak bisa sedikit perkenalan dulu di awal dari mana, terus kemudian judul ceritanya bisa ngambil dari bahasa Jepang. Apa sekarang lagi di Jepang atau pernah di Jepang di mana? Seperti itu. Pengantar biar kita nggak penasaran. Iya, kenalin dulu ya. Habis waktu yang katanya Iya, kan cuma 5 menit. Khawatir nggak cukup nanti. Iya, saya Mulyatun. Biasanya teman-teman Dumai panggilnya Kak Mulia. Saya 33 tahun. Tapi akhir tahun nanti insya Allah 34 kalau masih diberi umur. Anak saya udah 5. Masya Allah. Masih kecil-kecil kayak tangga kata orang-orang, 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, tapi lagi di rumah neneknya. Ini tinggal 2 yang umur 2 tahun sama yang masih bayi 9 bulan.
Itu saya dari Lamongan. Ada yang dari Lamongan kah? Kenapa kok Dari nulisnya? Lamongan mungkin. Kenapa Oh kok saya benar. nulisnya tentang Jepang? Karena memang sudah dari kecil suka Jepang. Awalnya sih gara-gara suka detektif Conan sebenarnya. Terus Oh, akhirnya kesukaannya terbawa ke SMP. Terus di SMA itu ketemu sama teman sesama penyuka anime. Jadi akhirnya dari itu makin ini, kalau merasa ketemu ini teman yang cocok lah. Dan bahkan sampai sekarang masih sering ini ngobrol-ngobrol gitu tentang anime. Udah mak-mak. Itu awalnya suka Jepang. Jadi memang sudah dari kecil, terus waktu SMA ketemu teman yang emang sama-sama penyuka anime. Jadi nulisnya akhirnya tentang Jepangan. wah, ini menarik sekali ya teman-teman. Sudah pernah ke Jepang kah, Mbak Mulyatun? Belum pernah, cuman impiannya pengen ke sana, tapi belum sampean. Oh, Masya Allah, ini menarik sekali ya teman-teman. Mbak Mulyatun ini memiliki kesukaan gitu ya terhadap Jepang gitu sehingga bisa menuliskan buku dalam judul bahasa Jepang, kemudian ceritanya benar-benar tentang settingan Jepang gitu ya. Luar biasa teman-teman. Saya melihatnya itu menarik sekali gitu bahwa bahkan orang yang belum pernah ke Jepang pun bisa menulis dengan bagus dan sedetail itu tentang Jepang dan segala isinya gitu ya. Kita penasaran sekali ingin baca bukunya. Baik, mungkin banyak teman-teman masih penasaran gitu dengan bukunya Mbak Mulyatun. Barangkali ingin bertanya dan ingin menggali lebih dalam isinya seperti apa dan bagaimana. Boleh silakan kita langsung saja kepada sesi pertanyaan mungkin ya. Dan teman-teman silahkan. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Ega, sudah dijawab ya Mbak Ega ya? Dari Lamongan Mbak. Dari Lamongan. Nah, itu tadi judulnya kok bisa bahasa Jepang karena suka sama Jepang dari kecil. Masya Allah, saya nggak kepikiran sama Jepang Mbak. Kalau nggak ke Jepang ya nggak kepikiran. Masya Allah, ini bisa bahkan sampai bisa nulis buku trilogi. Itu luar biasa ya. Kita bisa menggali inspirasi dari sini. Dari Mbak Dia mungkin atau dari awalnya niatnya bikin bukunya satu seri aja, maksudnya nggak berseri gitu, satu buku selesai. Tapi ternyata pas dalam proses penulisannya tuh udah tebel banget, kok ceritanya baru nyampe segini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membagi jadi 2 buku. Awalnya begitu. Nah, pas proses penulisan buku kedua juga tiba-tiba ada ide itu, memberi konflik tambahan ini, si tokoh utamanya kehilangan penglihatan itu. Jadi akhirnya ada buku ketiga, istilah trilogi akhir. Masya Allah, luar biasa ya. Sampai trilogi itu ceritanya benar-benar berarti banyak sekali gitu ya inspirasi yang datang, ditulis lagi, kemudian datang lagi sampai nggak cukup satu atau 2 buku gitu ya. Itu kan menarik gitu untuk kita sama-sama gali gitu. Silakan Mbak Dian tadi kayaknya mau bertanya ya. Monggo. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Kak Imar. Ini saya penasaran sekali nih Kak Mulyatun. Kak Mulyatun kan di Indonesia ya, di Lamongan. Sementara menulis novel itu berlatar belakang Jepang. Nah, kota mana yang diambil sebagai setting dan bagaimana cara kakak itu menuliskan ini ya setting yang sementara kita nggak pernah ke sana gitu. Tentu saja sekarang ada ini ya, ada Google Earth mungkin ya atau mungkin video-video atau dari apa gitu. Nah, tapi sampai 3 series gitu, sampai trilogi ya Allah. Bahkan kita sendiri yang di Jepang masih kurang ya, masih belum banyak Belum novel-novel betul. dari Jepang. Iya. Iya, terima kasih Kak. Coba saya penasaran bagaimana Kak melihat menuliskan setting dalam novelnya, apakah itu berpindah-pindah kota atau di kota mana gitu ya, dan bagaimana cara kakak mensiasati gitu menuliskan setting itu. Terima kasih. Ya, ini kan novelnya udah saya tulis dari tahun 2017, yang buku pertama itu. Nah, waktu itu saya tinggalnya di Surabaya. Jadi memang asalnya saya dari Lamongan, tapi semenjak SMP itu saya sekolahnya di Surabaya. Sampai menikah, ketemunya di sana, tinggalnya setelah menikah pun di sana. Tapi ketika ada pandemi itu,
akhirnya balik pulang ke Lamongan sini. Nah, kalau di Surabaya kan ya secara fasilitas pastinya lebih lengkap. Kalau di Lamongan saya di pelosok di desa, jadi memang lebih susah. Nah, waktu itu saya di antara yang saya lakukan untuk ini riset settingnya itu, saya sampai datang ke kedutaan, bukan kedubes sih, apa istilahnya yang apa yang Konsulat Jenderal. Konjen, iya, saya datang ke Konjen di Surabaya. Waktu itu pinjam buku dari sana. Ya, waktu itu kan pinjamnya cuma pakai kartu mahasiswa aja, jadi bisa pinjam. Terus dari situ saya ini dapat ya ada gambaran lah tentang apa tempat atau makanan yang Jepang. Terus selain itu ya pakai Google Map, terus lihat videonya orang-orang yang pernah tinggal di Jepang. Terus juga kadang banyak teman-teman yang ini yang pernah studi di Jepang. Oh ya, untuk latarnya tadi ya, latarnya ini di Osaka sama di Tokyo. Terus untuk mendetilkan kotanya seperti distrik, alamat dan sebagainya itu ini saya banyaknya riset online. Wah, keren sekali Kak Mulyatun. Ini apa Kak Mulyatun juga tergabung dengan Forum Lingkar Pena di daerahnya, di Lamongan atau di mana Kak? Iya, dulu sempat di FLP Lamongan, tapi habis itu kok FLP-nya kayak nggak aktif gitu, dan saya juga akhirnya malah sudah ini kan apa di Surabaya, jadi kayak udah ini. Saya mau nyambung lagi ke yang dulu saya pernah berhubungan di FLP Lamongan itu nomornya udah nggak aktif. Oh, di FLP Jawa Timur mungkin Kak, itu termasuk yang besar ya, FLP Jawa Timur aktif juga gitu. Apakah sudah terhubung dengan FLP Jawa Timur? Belum. Jadi dulu ya yang pernah itu di FLP Lamongan, tapi karena saya ke Surabaya, ini kan terus lama nggak kontak, pas saya berusaha kontak lagi nomornya nggak aktif. Terus pernah pengen gabung di FLP Surabaya, ternyata syarat untuk gabungnya ini harus ikut pelatihan offline. Sementara saya udah rempong sama bocil-bocil. Nggak boleh ternyata kalau nggak ikut pelatihan offline-nya ya sudah. Jadi nggak bisa gabung. Baik, Kak. Terima kasih Kak Mulyatun jawabannya. Silakan Kak Imar mungkin kalau ada pertanyaan lain lagi. Terima kasih Mbak Dian. Ya Masya Allah ya, luar biasa. Menarik sekali gitu ya. Ternyata menggali setting itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya sekarang ini gitu. Nggak mesti datang ke lokasi langsung gitu. Dan itu bisa juga kita tuangkan dalam cerita di tulisan kita gitu. Masya Allah. Jadi tidak terbatas jarak kita ke sana dengan berbagai riset gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Metu. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ditanyakan dari Mbak Ika mungkin atau dari Mbak Lutfi, silahkan. Oh, saya bertanya sedikit ya, lagi. oh, Mbak boleh. Imar, apa sudah ini akan meninggalkan arena? Bisa insya Allah 10 menitan lagi insya Allah. Oh iya bisa, oh ya masih ya. Ini saya tadi sepertinya menyebut di WhatsApp ya, apa di Wattpad ya? Oh Wattpad ya. Bukan, Oh berarti ini ditulis di ini ya Mbak ya, di platform dulu ya? Enggak. Jadi sebenarnya saya nulis buku dulu, tapi karena sepertinya sekarang itu tren untuk promosi karya di sana. Jadi bukunya udah terbit, tapi saya upload bagian di sana untuk memperkenalkan gitu loh. Oh, bukunya udah terbit, saya cetak dulu dan terbit dalam bentuk fisik, terus saya upload sebagian untuk memancing ini biar pembaca baru datang. Oh iya ya, berarti intinya tetap tujuannya ke buku fisik gitu ya. Setelah itu baru di media promosi perkenalan begitu di Wattpad itu ya. Oh iya ya, wah iya menarik. Om Medeto terima kasih. Oh selamat gitu, selamat ya Kak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Ada lagi teman-teman? Mbak Lutfi atau Mbak Ega? Tadi sepertinya ada Mbak Jika ya. Untuk mendapatkan bukunya ini cara belinya gimana?
bisa langsung pesan ke saya. Soalnya nggak beredar di toko buku. Karena ini terbit indie. Oh, Ya, nanti bagaimana ke Mbak Dian, ke Mbak Dian. Apa dikasih kontak personnya gitu. Ya, boleh ke WA saya. Boleh disebutkan di sini ya WA-nya. Di chat gitu boleh Mbak, nanti informasi bagaimana? informasi pesanan buku bisa disampaikan di sini Mbak. Untuk Apakah pemesanan buku bisa langsung ke WA sama saya dia atau ini apa di IG juga bisa, DM IG juga bisa. Asapena Mulia. Akun saya Asapena Mulia semua. Boleh minta tolong dituliskan nggak Mbak Kak Mulyatun? 081 ini ya. Saya catat sih. Di chat itu mungkin. Oh iya, itu sudah ada nomor kontaknya Mbak Mulyatun ya, teman-teman. Ada untuk di sini nanti bisa pakai nomor ini ya Mbak untuk pemesanannya ya. Ya sebelumnya Baik, saya pernah kontak sama ini juga Mbak Vidya Datari. Karena beliau kebetulan pernah membaca salah satu buku saya yang Akatsuki katanya. Baik. Oh ini ada pertanyaan. Waktu itu sempat tanya-tanya Mbak Vidya Datari juga sih buat ini penulisan novel ini. Ada sepertinya di sinyalnya. Ini ada ibunya kah Mbak Mulyatun? Iya gimana? Dibikin ibunya juga kah? Atau ada ibunya juga kah? Maaf Versi putus-putus. ibunya apakah di putus-putus ya? Oh? Iya. Masih putus-putus kah? Saya ya putus-putus ya? Di saya ini enggak jelas. Ya. Oh iya. Saya nggak jelas. Rasa jelas teman-teman. Jelas, Mbak. Kalau ini sudah Mbak jelas Imar. belum? Iya. Apa Jelas, ada ini bukti buku digitalnya? Jelas Mbak Dian. Oh, oke. Oh, ditanya Buku enggak digital. ada. Oh, enggak ada ya. Buku digital. Wah, nanti kalau mudik ya kita ada. insya Allah pesan. Ini penasaran banget kan? Ini saya penasaran banget sama bukunya. Ini sebenarnya ini bukunya genrenya untuk anak atau emang dewasa ya? Itu tadi kayak kurang jelas. Remaja dewasa. Remaja Kalau dewasa. anak enggak, Itu bukan ya, kan anak ada pembunuhannya. Enggak ada kasus pembunuhannya, Nah, jadi itu enggak tadi buat anak-anak. penasaran satu ada. Benar-benar ya, berarti ini buat kita lah ya, remaja dan dewasa. Ya baik. Dan ini novelnya bersambung ya, jadi kalau mau baca satu, sekaligus beli 3. Tertuntas sampai akhir gitu, sampai selesai. Baik, ada lagi Tah sebelum kita beralih ke pembicara berikutnya. Baiknya ada yang mau ditanyakan Mbak? Atau
Ini buku yang pertama kah Mbak atau ada buku dengan judul yang lain? Misalkan kalau mau lihat Ini karyanya Mbak buku yang Mulyatun. ketiga. Yang pertama itu Akatsuki. Itu Mbak Diagatha tahu pernah baca. Ini buku Akatsuki. Itu dia tadi sekilas dengan Akatsuki. Ini Ini. pernah baca. Jepang Silakan juga ya. tanya ke beliau. Terus yang kedua Hankachi ini juga Ini novel juga ya? Yang ketiga ya trilogi tadi, trilogi Wow. sama ini yang baru. Yang baru ini. Atataka Nakumochi. Oh, Masya Allah. Ini juga judulnya Jepang sekali. Ini tapi luar biasa. Luar biasa ya, Masya Allah. Kosakatanya juga ini teks bahasa Jepang ya. Keren banget deh ini beneran ya. Kita yang di Jepang merasa ini apa baru gitu. Walaupun tidak ke Jepang, kita bisa menulis bahasa Jepang. Kita bersemangat teman-teman. Supaya kita bisa membuat seperti itu ya kalau yang mau dan semangat. Baik, ada lagi kah yang ingin yang penasaran? Berarti ini perlu belajar bahasa Jepang basic. Atau emang dari anime itu belajar bahasa Jepang ya, kata-katanya, pemilihan kata-katanya kan bagus ya teman-teman, menarik. Akatsuki, Atataka, kayak gitu kan kata-kata yang memang bagus dan memiliki makna gitu. Kan berarti ada proses mencari kata-kata yang kotobanya yang memang menarik, memiliki arti yang dalam, seperti itu. Itu prosesnya seperti apa, Mbak? Gimana? Mohon maaf, kalau dari ini, dari Pak Mardiati suaranya agak jelas ya, teman-teman? Nggak kedengeran ya? Iya, kalau dari ini jenengan ini enggak jelas, putus-putus. Mungkin sinyalnya ya dari tapi kalau dari ini dari sana mungkin. Iya betul. Tapi kalau dari Budian ini jelas. Oh gitu. Dari Mbak Dian jelas. Nggak tahu apa karena saya di jelas. Oke. Baik. Ini Mbak Imar tadi bertanya tentang pemilihan kata-kata. Berarti Kak Mulyatun juga belajar bahasa Jepang begitu ya, Kak? Begitu ya kalau nggak. Gitu. Penasaran kan? Penasaran Kak Imar ini. Ya belajarnya otodidak sih. Dari anime, dari dorama, gitu, terus dari lirik lagu. Terus pernah pinjam teman yang pernah khusus bahasa Jepang juga. Mbak Dian ya? Soalnya kalau dari anime atau dorama itu lebih pas gitu penggunaannya. Kapan kita harus gunakan kata yang formal, yang nggak formal itu kan lebih pas kalau buat dialog itu. Kalau kita belajarnya dari anime sama drama, tapi kalau belajar dari textbook itu biasanya kan kata-katanya baku, kaku gitu buat dialog. Sama ya itu tanya-tanya ke teman yang pernah pernah studi ke Jepang atau yang kuliah jurusan bahasa Jepang. Kadang ngecek ke mereka, ini benar nggak ini kata-kataku? Wah, keren sekali. Ya karena emang udah suka, jadi belajarnya juga semangat. Kita udah suka sesuatu itu. Oh iya. Ya benar ya. Kalau sudah suka, aduh ya Allah nggak apa-apa Pak. Jatuh. Nggak apa-apa Kak. Iya nggak apa-apa. Soalnya kakaknya minta jatuh ya. Pasti nanti mungkin ada pertanyaan lagi dan insya Allah nanti bisa disampaikan langsung ke Mbak Mulyatun ya. Penasaran ya teman-teman? Dan ini juga kalau teman-teman ingin memesan, insya Allah bisa juga ke nomor yang tertera ya. Dari kontaknya Mbak Mulyatun ya. Untuk teman-teman yang penasaran dengan novelnya, nanti bisa pesan langsung. Penasaran loh beneran. Bisa pesan-pesan. Soalnya seru banget nih cerita dan judulnya tadi menarik banget. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak
Mulyatun Nasiyah atas kesediaan waktunya sebagai narasumber di Benalabo Market Day kali ini gitu. Masya Allah ini inspirasi banget buat kita-kita yang tinggal di Jepang gitu. Bikin semangat ya teman-teman menulis novel tentang Jepang gitu. Dan Ya, saya apa juga namanya, mengucapkan terima kasih semoga banyak gitu. sudah diberi kesempatan untuk ini memperkenalkan Masya Allah. tulisan-tulisan saya. Iya Jazakumullah benar-benar. khairan. Kita kalau nggak ada forum ini, sama-sama Mbak. Kita juga kalau nggak ada forum ini nggak tahu gitu ternyata ada seseorang penulis gitu ya yang dari Indonesia menulis novel Jepang. Masya Allah luar biasa, itu membuat kita makin bersemangat lagi untuk menulis yang memang tinggal di Jepang ini gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak, semangat terus untuk berkarya, semangat terus untuk berinspirasi. Semoga karyanya bisa melejit dan meluaskan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terus kita akan masuk ya Allah betul menginspirasi semuanya. Terus insya Allah kita akan masuk ke dalam sesi kedua yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang kedua yaitu Mbak Lutfiana Sari Aristin ya untuk mempromosikan karyanya. Kami persilahkan. Sebelumnya teman-teman mohon maaf karena keterbatasan waktu saya ada tugas mengantarkan anak berenang. Jadi izin pamit duluan. Mohon maaf nanti sama-sama menyimak rekamannya ya. Sesinya Mbak Lutfi ini penasaran juga. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Sampai ketemu lagi insya Allah di Nalabo berikutnya. Terima Silakan Mbak kasih. Lutfiana, mungkin Mbak Dian ya. Mohon Iya, maaf terima lahir kasih Kak batin. Imar. Assalamualaikum. Bye. Kak Lutfi sudah siap memperkenalkan buku yang baru keluar dari oven, oven percetakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Bismillah. Allah. Baik. Silakan. Ya, boleh saya screen nggak Mbak Dian? Boleh saya screen apa saya share linknya aja dari Canva? Boleh? Boleh nggak ya? Ya udah deh, coba dulu. Bentar ya. Nah, ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat FLP Jepang yang sudah memberikan kesempatan untuk memperkenalkan buku baru. Langsung saja, insya Allah saya mau memperkenalkan buku ini yang perkenalan dulu ya. Nama saya Lutfi, seperti dikenalkan tadi, anggota FLP Jepang juga. Kebetulan akhir-akhir ini dibantu oleh banyak pihak ya, termasuk ada Mbak Dian, ada Mbak Dida juga dari Imani Japan, ada dari beberapa teman juga orang Jepang. Akhirnya alhamdulillah kemarin ini selesai cetak yang pertama tanggal 5 Juni 2023 kemarin, alhamdulillah. Judul bukunya Aichan no Spaghetti Miso. Main yang lain dulu aja ya, nak. Maaf ya. Nanti lagi ya. Yang ini lelet internetnya ya, maaf ya. Main dulu. Ya, tunggu. Nih, langsung saja. Ini bukunya ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Aichang. Terus dia ini harus pergi ke sekolah di Jepang, di mana kalau sekolah di Jepang kan kalau siang dapat makan siang ya dari sekolah. Tapi karena makanan dari sekolah itu tidak menggunakan daging halal, terus mungkin bumbunya kadang juga memakai yang kita tidak boleh makan, Kak, dia biasanya bawa bento sendiri dari rumah, ya seperti yang biasa ibu-ibu lakukan setiap hari gitu, yang membawakan bekal ke anak. Nah, buku ini dulu udah pernah beberapa kali share ya di acara FLP Jepang. Jadi sekarang ini saya pengen cerita tentang mengapa kok pilih Aichang. Ini ceritanya ada beberapa,
alasannya ya beberapa yang saya tulis di sini karena relate dengan kehidupan kita. Terus salah satu tujuannya karena ehong itu buku bergambar atau ehong itu yang paling pengen yang paling saya pengen siapa yang baca itu ya anak-anak yang sekolah di sini, anak muslim. Maka buku ini tuh mudah-mudahan bisa menjadi penambah semangat untuk anak-anak yang sekolah di Jepang, bawa pentas sendiri, beda sendiri dengan teman-temannya, tapi tetap itu bukan hal yang buruk, itu hal yang baik karena demi menjaga apa yang dia percayai baik untuk dirinya gitu. Nah, terus kemudian mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan rasa toleransi, ya nak, iya saya kepada teman-temannya yang lain, misalnya anak Jepang yang juga baca buku ini, sehingga dia ngerti rasanya perasaan temannya yang misalnya adalah seorang Muslim, makanannya beda dan macam-macam. Yang keempat adalah memperkaya bacaan anak bertema Islam yang berbahasa Jepang. Karena kita tahu bacaan anak bertema Islam yang berbahasa Jepang itu masih sangat sedikit. Kemarin ada misalnya dari Imani Japan tuh ada ini kalimat thayyibah. Terus kalau kita googling lagi kemarin tuh saya nemu mana bukunya tadi ya di bawah anak. Ada yang judulnya Allah Tedare tuh. Itu ada buku dari Sayaka Publishing. Judulnya itu. Terus kalau kita googling paling ada beberapa buku misalnya kayak gini nih, Idono Okurimono, ini bagus nih. Terus juga ada Ramadano Otsukisama ya. Mungkin teman-teman pernah dengar bukunya ini. Tapi ini yang dua ini buku terjemahan. Jadi kalau buku yang settingnya di Jepang untuk anak-anak tapi bertemakan Islam atau yang Muslim friendly sekali gitu ya, itu masih amat sangat sedikit. Nah, padahal kan kita sebagai Muslim gitu ya, tinggal di Jepang, paling nggak ada kewajiban untuk kita sedikit istilahnya dakwah gitulah untuk lingkungan kita. Nah, jadi saya pengen memberikan semangat juga nih untuk teman-teman FLP Jepang. Ayo semangat membuat buku yang juga ditujukan itu bisa dibaca oleh orang yang berbahasa Jepang gitu. Karena jadi kan lebih relate dengan kehidupan orang Jepang sendiri ya, nggak kalau misalnya kita bikin yang berbahasa Indonesia, itu bagus sekali karena Muslim di Indonesia, di Jepang juga itu juga banyak. Cuma yang berbahasa Jepang ini masih sedikit, jadi semangat. Mudah-mudahan nanti ada lagi karya dari teman-teman semua di sini yang berbahasa Jepang. Nah, ini pengantar penulis aja. Kalau misalnya nanti teman-teman beli bukunya, insya Allah nanti bisa baca lebih jelas. Intinya adalah yang tadi saya udah ucapkan, kita tinggal di Jepang, Muslimnya itu minoritas, jadi anak-anak sendiri itu mungkin, apalagi kalau yang lahirnya di Jepang, mereka udah dari kecil terbiasanya, oh saya beda sendiri, minoritas sendiri, nggak kayak kita yang lahir di Indonesia gitu, semua orang Muslim, enak banget gitu ya. Tapi kalau tinggal di Jepang, selalu apa-apa beda, mau ke supermarket jajan harus lihat dulu, nggak bisa semua dimakan kayak gitu kan. Jadi pasti ada perasaan tidak sebebas kalau kita tinggal di Indonesia gitu. Mudah-mudahan buku ini sedikit mewakili perasaan anak-anak yang seperti itu. Oh ya, jadi sekian dulu pengenalan buku saya. Nanti kalau misalnya ada waktu dan diperbolehkan, ini ada sekilas isi bukunya kalau misalnya ada waktu dan boleh dibacakan. Begitu dulu Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih Kak Lutfi, pengantar. Ini bukunya ini ya, disertai pengantar tulisnya juga terus di bukunya ya Kak ya? Iya, ditulis. Ada cerita behind the stories itu ya. Iya, sebenarnya buku ini nih dari kisah nyata. Teman saya, dia seorang Jepang tapi Muslim, perempuan. Dia punya anak laki-laki 3 gitu. Jadi anaknya sekolah di Jepang semua. Nah, ya itu anaknya sekarang sih kalau sepengetahuan saya yang paling besar udah kuliah, udah jadi mahasiswa gitu. Tapi dulu waktu zaman SD, anaknya ini pernah mengalami kejadian seperti yang saya tulis di buku Aichang ini.
Jadi dia waktu itu share di Facebook, wah dulu anak saya pernah ada kejadian begini begitu, ceritanya itu sungguh berbeda dari hari-hari biasanya gitu. Makanya saya tertarik banget untuk jadiin cerita beliau ini dibukuin gitu. Karena wah iya juga ya itu beda banget dari sehari-harian biasa gitu lah. Perlu diabadikan. Wah, iya seru sekali ya. Jadi kayak mengambil kisah nyata menjadi sebuah cerita menarik gitu ya untuk dibagikan gitu ya Kak. Baik, teman-teman yang di sini ada yang pertanyaan dari yang hadir di sini untuk Kak Lutfi tentang buku ini? Silahkan. Silakan nanti insya Allah yang datang hari ini boleh menggunakan kupon untuk berbelanja di toko buku kami. Terus juga kalau boleh nanti ada kuis, hadiahnya adalah 1 buku ini gratis insya Allah. Wah, menarik sekali nih. Yuk teman-teman yang hadir di sini silahkan. Ada pertanyaan atau ada yang ini penasaran nih buku penerbitnya ini bisa ditanyakan ceritanya, bisa ditanyakan proses penerbitannya. Coba silahkan coba. Ada yang bertanya mungkin dari Kak Mulyatun tadi, Kak Ega, Kak Imar sayang sekali sudah ini ya ada tugas negara. Mungkin saya cek grup juga ya kalau ada pertanyaan dari kolom chat belum ada pertanyaan. Baik kalau gitu saya bertanya ya Kak Lutfi. Gimana nih Kak kan menerbitkan di Jepang? Yang saya tahu ya ada beberapa teman-teman yang juga membuat buku di Jepang, tapi mereka masih menggunakan penerbit dari Indonesia begitu. Nah, di kasusnya di Kak Lutfi ini bagaimana? Apakah menggunakan penerbit dari Indonesia, mencetak di Indonesia, kemudian dibawa ke Jepang, atau menerbitkan di Jepang gitu? Ya, saya itu sebenarnya kurang koneksi penerbitan. Jadi kalau misalnya mau menerbitkan di Indonesia waktu itu juga mau kemana gitu masih bingung. Nah terus kemudian kita tahu ya ada yang lebih dulu dari saya, ada Imani Japan gitu misalnya. Terus saya tanya-tanya Imani Japan gimana beliau menerbitkan buku, ternyata ya proses mendapatkan ISBN-nya itu ya dia ada caranya gitulah. Terus habis itu saya cari tahu sendiri gimana sih cara mendapatkan ISBN. Ternyata saya cari tahu di Jepang karena menurut saya kalau misalnya saya mau mendapatkan ISBN di Indonesia, mungkin prosesnya jadi lebih ribet karena misalnya harus ke Indonesia apa macam-macam mendaftarkan diri bla bla bla. Akhirnya ternyata setelah dicari tahu untuk mendapatkan ISBN di Jepang ini lebih mudah. Istilahnya itu asalkan kita mendaftarkan sebagai penerbit dan juga kita bayar uang dapat gitu, nggak pakai dilihat ini bukunya tentang apa, ini apa sih namanya istilahnya kontennya apa, dibaca pribadi atau untuk umum gitu kan kalau ISBN Indonesia nah, kalau di Jepang itu enggak, intinya asal kamu penerbit ya kasih tahu aja gambaran bukunya seperti apa untuk siapa terus bayar. Alhamdulillah lancar dapat ISBN dengan mudah. Bahkan sebelum bukunya jadi ya waktu itu udah dapat nomornya. Akhirnya begitu. Karena tidak sesulit yang saya bayangkan, akhirnya saya bikin penerbitan sendiri. Namanya Bunaya Eho. Gitu. Kemudian, bentar ya kayaknya cerita saya rada ke mana-mana ini. Kepalanya bingung. Iya, baik sekali, Masya Allah. Jadi malah proses ISBN-nya di Jepang lebih mudah ya. Saya jadi teringat dengan buku kita sendiri ya, buku FLP Jepang sempat mengalami ini ya kendala di bagian ISBN karena ini sekarang itu lebih ketat aturannya karena kan banyak sekali ya
penerbit-penerbit indie di Indonesia yang hanya mencetak buku terbatas tetapi menggunakan slot ISBN. Sementara slot ISBN itu yang di seluruh dunia ini jatah di Indonesia tuh besar banget, tetapi bukunya di mana gitu kan. Ternyata bukunya tidak beredar luas di masyarakat karena hanya terbatas komunitas-komunitas begitu. Jadi lebih ketat ini penanganan ISBN di Indonesia Kak kemarin. Kita sempat hampir setahun ya mundur begitu. Kalau di Ini Jepang itu kalau di Jepang malah lebih ini ya Kak ya, lebih longgar. ya, untuk mendapatkan itu selain kita bikin penerbitan sendiri, jadi slotnya itu bisa ambil 1 slot harganya sekitar 8.000 yen atau 10 slot harganya 24.000 yen. Nah, kemarin karena masih ragu-ragu akhirnya cuma ambil 1 slot. Tapi ya mudah-mudahan kalau misalnya ada rezeki bisa menerbitkan buku lagi, mungkin langsung ambil yang 10 slot kan lebih murah sekali daripada 1 aja. Begitu. Wah, luar biasa. Nanti bisa nih kalau kita bikin ini Kak, bikin ehong, kita submit ke penerbitnya Kak Lutfi juga bisa Kak? Bisa. Wah, Insya nanti mungkin kita ini ya diskusi lebih lanjut tentang bagaimana marketing gitu ya, karena ini ya seperti kita tahu kita menulis buku itu mungkin 5% menulis, 25% marketing begitu ya. Bahkan penerbit yang besar juga seperti itu. Jadi ada ini ya dijatah gitu. Apa seperti ditarget gitu ya. Seperti ditarget harus mencapai penjualan segini, kalau enggak ya dia nggak akan dipakai lagi gitu penulisnya gitu. Nah, kita juga penasaran nih dengan marketing teman-teman gitu di sini, strategi marketing ya. Kak Mulia juga tadi ya Kak Mulyatun juga menyebutkan bahwa beliau juga menggunakan penerbit indie gitu. Nah, kita penasaran juga nih bagaimana strategi marketing gitu ya antara Kak Mulyatun dan juga Kak Lutfi dan juga teman-teman kita di sini. Mungkin ada yang pertanyaan lagi, mungkin sebentar saya cek juga kolom chat ya Kak. Kak Mulyatun bertanya, jadi Kak Lutfi punya penerbitan sendiri. Wah ini ini nih juga bertanya nih tentang penerbitan perusahaan penerbitan Kak Lutfi nih. Bisa cerita sedikit lagi mungkin Kak? Ya, bisa dibilang akhirnya jadi karena saya merasa kesulitan untuk memohon menerbitkan di penerbit lain, akhirnya bikin sendiri gitu. Nah, ternyata juga nggak perlu apa sih, misalnya jadi badan hukum yang gimana-gimana itu ternyata tidak ditanya sampai segitunya gitu. Jadi nggak nyambung, nggak berhubungan dengan misalnya kita harus daftarin ini saya udah berbadan hukum baru bisa dapat ISBN tuh ternyata enggak, karena di Jepang itu memang ada yang namanya apa sih namanya Kojin Shupang itu apa ya, personal publishing gitu semacam kayak gitu. Cuma memang ketika kita mendaftarkan sebagai penerbit di Perpustakaan Nasionalnya Jepang, akhirnya nama kita itu bisa dicari di sana di database mereka secara bisa diakses orang umum gitulah ya, nggak hanya nama tapi juga misalnya alamat, nomor telepon gitu. Jadi memang ada yang harus dikorbankan itu yaitu alamat dan nomor telepon yang bisa diakses orang secara umum dari sana. Dan juga kan dari ketentuan mereka itu ada ketentuan harus mencantumkan ini nama penerbit, alamat, nomor telepon itu harus dicantumkan di buku. Nanti bukunya ini harus disubmit juga ke sana. Jadi memang ada di hal itu tuh semacam saya yang rada jadi next dulu juga gitu. Aduh gimana nih nama, alamat, nomor telepon terpublis gitu. Cuma kata suami, udah nggak apa-apa cobain aja, ntar kalau nggak gitu nggak jadi-jadi. Ya udahlah oke gitu. Nah, kalau pemasarannya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Mulyatun, Kak Dian. Pemasarannya ini dulu saya ditanya oleh orang perpusnya lewat telepon. Ini nanti akan dipasarkan bagaimana, apa di toko buku atau online. Saya bilang karena kalau ke toko buku nanti kontraknya ada macam-macam, saya juga nggak paham yang seperti itu. Akhirnya saya jual sendiri pribadi. Bikin toko online sendiri gitu pemasarannya. Kalau mau masuk toko buku itu bisa, tapi itu kalau toko buku itu dari yang saya pelajari ya, kita semacam kontrak
kontrak sendiri dengan perusahaan toko buku itu. Misalnya Kinokuniya gitu ya. Kinokuniya kita bikin kontrak. Nah, biasanya sih kalau kontrak dengan toko buku itu minimal kita harus punya stok 3.000 eksemplar gitu, semacam kayak gitu. Nah, jadi ada ketentuan dari mereka, tiap perusahaan beda ketentuan. Terus juga kalau mau ke toko buku itu biasanya yang harus diminta ke Perpustakaan Nasional Jepang itu nggak hanya ISBN, tapi ada yang namanya JAN number, JAN, gitu. JAN code, gitu. Nggak hanya ISBN number, tapi juga JAN number, JAN number, gitu. Itu biasanya kalau kita beli buku di toko itu kan, di toko buku Jepang, mana ya, misalnya ini nih. Nah, ini ada beginian kan ya. Ini yang atas ISBN, yang bawah ini adalah JAN code, JAN kode JAN gitu lah. Nah, ini dapatnya juga dari Perpustakaan Nasional Jepang. Jadi kalau misalnya beli di toko buku, biasanya yang JAN code ini di scan ya pakai barcode scanner, terus jadi ketahuan ini buku harganya berapa kayak gitu. JAN code itu untuk itu. Tapi karena saya nggak jual di toko buku, akhirnya saya cuma apply ISBN number aja, nggak pakai JAN number. Oh begitu, wah unik ya, dan memang tahapnya berbeda gitu ya, karena beda negara, beda aturan ya mungkin ya Kak ya. Terima kasih Kak Lutfi, penjelasannya super lengkap sekali dari cerita bukunya, dari proses penerbitannya, bahkan ada pengantar latar belakangnya ya, Masya Allah. Bahkan ini strategi marketingnya, lagi pula ini kan buku religi ya Kak ya, berbeda dengan mungkin genre-genre yang lebih universal gitu ya. Nah semoga mungkin nanti kita coba juga untuk ini ya genre ya yang besar ya Kak ya, yang karena ini kan religi kan otomatis enggak gitu besar pasarnya ya gitu kayak kalau masuk ke toko buku di Jepang apakah diterima atau enggak saya kurang tahu gitu ya Kak ya. Semoga nanti Bunaya ya Kak, Bunaya Ehong bisa memproduksi buku-buku yang lebih Ya, tapi banyak gitu ya. nanti bulan Agustus kan mau ada acara Indonesia Culture Day gitu ya. Sebenarnya acara ini, sebentar ya saya. Acara PPI ini, acaranya itu ya tentang mengenalkan culture Indonesia, tapi alhamdulillah saya dibantu oleh teman yang panitianya gitulah ya. Saya boleh memperkenalkan buku itu, jadi ada Yomikase di acaranya itu, nanti akan ada Yomikase. Saya boleh memperkenalkan buku ini di sana. Terus kerjasama juga sama perpustakaan Sawara gitu, ada distrik namanya Sawara. Jadi boleh dibacain di sana. Nanti insya Allah pengennya sih diiklanin juga di koran gitu. Nanti teman saya, Masya Allah itu sangat membantu sekali, mau membantu biar bisa diperkenalkan di koran, karena ini kan temanya itu juga adalah toleransi perbedaan ya. Jadi nggak hanya bisa dinikmati sama muslim. Iya, iya Kak. Gitu, insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan bisa. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Lutfi. Coba juga ini ya Kak ya, kontak perpustakaan yang lebih banyak lagi gitu ya Kak ya. Kalau perpustakaan karena mereka ada ketentuannya, jadi kayak nggak perpustakaan yang Fukuokashi ya, yang besar itu nggak menerima tiba-tiba saya mau nyumbang gitu, kayaknya ternyata nggak semudah itu. Oh iya ya, kalau di Kanazawa bisa Kak, jadi kita bahkan bisa menyumbangkan kan buku-buku di rumah banyakan gitu, kita udah nggak sanggup lagi, udah nggak punya tempat gitu ya, kita sumbangkan, kita bahkan bisa nuliskan ini donasi dari siapa begitu di belakang bukunya gitu, atau kalau nggak ditulisin juga nggak apa-apa sih gitu, jadi bisa kita taruh di perpustakaan itu ini dari siapa gitu sih, di Kanazawa sih seperti itu. Gitu. Oh iya Kak Dian, tapi setahu saya kalau yang nyumbangin tuh bukannya buat dibawa pulang sama orang ya. Di sini juga ada kayak gitu. Tapi bukan untuk dipajang di perpustakaannya. Dipajang Kak di sini. Oh gitu. Kalau di sini tuh kayak semacam recycle gitu loh. Oh jadi memang gitu. ya. Beda ya mungkin. Oh gitu. Bahkan ini perpustakaan anak sih dia, Children Library.
dia menerima sumbangan buku-buku. Bahkan kita kalau ada yang ini ya, buku rekomendasi kita ngajukan, ada buku ini nih, jadi mereka yang akan beli buku itu dan menyediakannya di perpustakaan mereka. Begitu. Seneng banget, nanti insya Allah saya kirim buat Mbak Dian ya. Jangan siapa tahu mau dimasukin ke perpustakaan. Iya, iya Kak, bagus sekali nih temanya, bener kok ini nggak hanya untuk Muslim karena ini kan sekolah ya, tentang sekolah yang ada orang Muslimnya ya kan, ada anak Muslim di situ. Betapa di mana-mana ya mungkin ya Muslim di Jepang kan meskipun sedikit tapi dia ada di kota-kota mana-mana gitu ya. Dan mungkin ada anak kecil juga yang bersekolah di situ gitu. Ini komentar Kak Ega, culture diversity lagi mau ditingkatkan ya lagaknya Jepang ini. Iya ya karena Nah, misalnya ehong tentang LGBT aja udah ada gitu ya. benar Prime. Kak. Jadi mereka itu main sangat halus ya. Jadi makanya kita juga jangan kalah, kita harus bermain halus dan juga lebih agresif lagi kali gitu ya. Begitu. Terima kasih inisiasinya ya Kak Lutfi dan juga teman-teman yang lain, yuk kita sama-sama yuk berjuang dan membantu teman-teman yang di Jepang juga untuk berdakwah memperluas Islam gitu di sini ya. Ada yang tanyakan lagi dari teman-teman yang hadir di sini? Ada Kak Nur Hasana. Mbak Dian, nanti ada kupon yang bisa dipakai. Habis ini saya perkenalkan kuponnya. Kuponnya bisa dipakai ya Kak ya, diskon ya Kak? Bebas ongkir. Oh ya, ini apa sih namanya? Udah waktunya ini mepet sih. Tapi nanti sebenarnya pengen kuis. Tapi Oh iya. Iya, silahkan kalau masih ini kita mungkin ada waktu 5 menit sekalian menutup ya Kak ya. Kita sepertinya ini ada Kak Nur Hasana. Oh iya terlambat. Iya Kak, nggak apa-apa. Nanti kita ada rekamannya ya insya Allah. Kak Lutfi silahkan kalau dilanjutkan dengan kuis barangkali masih ada waktu sedikit 3 atau 5 menit lagi mungkin ya. Silahkan Kak. Ya baik. Pertanyaannya adalah apa nama penerbitnya Ai Changno Spaghetti Miso Sosu? Nama penerbitnya kami siapa ya? Ya teman-teman, ada yang tahu nggak tadi disebutkan loh nama penerbit dari buku Ai Changno Spaghetti. Silahkan. Jawabnya di kolom chat atau ya Kak ya? Boleh di kolom chat. Oh, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Kak Nur Hasana. Kak Nur Hasana lagi di Jepang apa di Indonesia, Kak? Oh, di Jepang. Ya, mantap. Ya, insya Allah ada buku Kak Mulyatun dan Kak Nur Hasanah ya. Nanti kasih tahu alamatnya lewat mana ya nanya? Oh, lewat ini. Follow Instagramnya dulu, terus ini ya, tolong di DM alamatnya. Masya Allah, terima kasih. Ini berbarengan ya ngejawabnya ya, Bu Naya Ehon. Barakallah Kak. Semoga ini ya berkah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini ya, oh iya barusan langsung follow. Waduh, iya nih. Langsung follow ini Bu Naya Ehon ya. Terima kasih Kak Lutfi, Kak Ega, Kak Mulyatun hari ini senang sekali ya bisa berbagi inspirasi dan juga kisah gitu ya, bahkan ya karya-karya teman-teman di acara Penalabu Market Day hari ini. Masya Allah. Oh, ada kupon ini nih, kupon bisa dipakai. Ayo jangan lupa screenshot ya. Kita buru-buru screenshot sampai tanggal 30 Juni aja. Jadi ini promo terbatas. Masya Allah. Terima kasih Kak Lutfi. Kak Mulyatun juga nanti tolong share code dan bagaimana cara pemesanan bukunya di ini ya di grup WhatsApp ya juga ya, grup WhatsApp info FLP Jepang. Khusus Kak Mulyatun ini aja langsung aja kasih alamatnya ke saya di Instagramnya kami ya Kak ya. Jangan pesan di Tokopedia, lewat Tokopedia juga bisa beli, tapi nanti jadinya bayar. Gratis. Oh iya ya, Masya Allah, terima kasih. Baik Kak Mulyatun, langsung kontak langsung ke ini ya ke Bu Naya Ehon untuk
mendapatkan hadiah, Masya Allah. Terima kasih ya, kita tutup hari ini acaranya, Masya Allah. Kita tutup bersama ya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Teman-teman, terima kasih ya sudah hadir meluangkan waktunya di weekend. Selamat berakhir pekan. Yuk, assalamualaikum. Kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.